Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutun Yulia SPD dengan nomor peserta 20150297491. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan disiapkan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat. Apakah beramal semua? Tidak. Yang tidak masuk siapa? Dua. Adwa, kenapa? Sakit. Sari? Sakit. Aan? Sakit. Oh ya sudah. Yang lainnya berangkat berarti ya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan salah satu lagu nasionalisme supaya membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Itu ya. Indonesia Pusaka. Silakan siapa yang bersedia untuk memimpin di depan? Oh iya, Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Teman-temannya silakan boleh berdiri. Yang kompak ini. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan mengingatinya materi minggu kemarin yang baru kita bahas, yaitu adalah tentang Pancasila, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjelaskan mungkin sila pertama? Boleh siapa?
Walaupun belum sehari-hari. Ya. Untuk penerapan Pancasila kita pertama dari satu, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dua, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Tiga, bersikap toleransi terhadap kegiatan keagamaan menurut agama lain. Ya, tuh. Itu ya. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Ilmu. Oke, sekarang coba satu lagi ya. Ya. Ada sila pertama, sila kedua. Mbak Putri, ya, bagaimana? Bunyinya bagaimana sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan Ya, maknanya bagaimana? bahwasanya itu manusia memiliki harga dan martabat yang sama, maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. Ya, oke, betul. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Putri. Menjelaskan materi tentang konflik, saya akan memberikan pretest dulu sama kalian. Ya, saya kirim lewat link, saya kirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang share ke grup kelas. Itu ya. Oke, saya kirim dulu. Oke, sudah saya share. Silakan dikerjakan untuk pretestnya. Nanti hari ini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Ya, materi yang kedua yaitu adalah elemennya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah berkaitan dengan potensi konflik. Ya, dengan keberagaman masyarakat di Indonesia. Ya, nah apa sih tujuannya? Bisa perhatikan ke depan, PowerPoint. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama nanti melalui tayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis potensi konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu adalah melalui tayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan penyebab terjadinya potensi konflik di masyarakat Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu adalah melalui tayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat memberikan solusi untuk mengantisipasi terjadinya konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertanyaan pemantik, apa sih itu konflik? Sering mendengar itu kan? Atau bahkan mungkin kalian sendiri juga pernah merasakan yang namanya konflik. Nah, sekarang apa itu konflik? Menurut pendapat kalian boleh. Yuk, siapa? Ya, Mbak Valen, bagaimana? Silakan Valen berdiri. Konflik adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Boleh. Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Valen. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan apa sih itu yang dinamakan dengan konflik? Ya, Mas Ilham boleh berdiri? Ya. Menurut saya konflik adalah suatu permasalahan yang bisa terjadi dari diri sendiri atau orang lain. Iya, konflik itu bisa berasal dari diri sendiri ataupun bisa berasal dari orang lain. Nah, yang namanya konflik itu berarti kan harus segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Mungkin yang tadinya masalah kecil bisa jadi masalah yang besar. Mungkin yang tadinya hanya masalah satu orang dengan satu orang bisa satu kampung dengan satu kampung. Ya kan? Sekarang silakan kalian simak video yang akan saya tayangkan. Nanti dari kalian ada yang memberi tanggapan terkait video yang akan saya tampilkan berkaitan dengan materi konflik. Paham? Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita harus menjaga kerukunan biar keragaman ini tidak bikin berantem. Sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang marah? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. 4 hal Ya, tersebut silakan bisa melihat tayangan di depan. keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang
mengenali situasi tertentu berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, Ya. punya agama sama, Karena kita atau merasa bahasa sama. senang ya kalau kita bertemu dengan rasnya sama. Harga diri. Walaupun misalnya kita ketemunya di luar negeri, tapi sama-sama orang Indonesia. Walaupun satu Indonesia, Jawa satu Jawa Barat, ya kan? Tapi biasanya kita memiliki rasa persaudaraan ya. Mendengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun Ya, dari tayangan video tadi yang sudah ditampilkan, ada yang mau memberikan tanggapannya? Ya, Mbak Putri, silakan. Bagaimana menurut Mbak Putri? Menurut saya dari tayangan video tadi dapat disimpulkan satu penjelasan penting yaitu tentang pembahasan unsur sara. Ya, Bagi sebagian orang mungkin membahas unsur sara itu benar-benar sensitif dan dapat menimbulkan konflik. Ya mungkin itu benar jika saat membahasnya kita merupakan budaya toleransi. Tapi itu akan menjadi baik ya kita memperdalam dan meneladani unsur-unsur semua yang ada dalam unsur sara itu. Tapi kita membahasnya tetap bertoleransi kepada sesama. Ada menghargainya, ada menghormatinya. Jadi tidak akan menimbulkan konflik. Oke, ya boleh seperti itu kita beri putar untuk Mbak Putri. Saya jelaskan dulu sebentar ya terkait dengan konflik. Ya, bisa kalian sedang di sini ya. Untuk yang pertama di situ adalah ada konflik individual. Apa itu konflik individual? Di situ konflik individual dapat terjadi karena munculnya pertentangan hati nurani yang ada pada diri manusia. Itu ya, jadi munculnya itu malah dari diri sendiri. Contohnya, misalnya, itu pas pukulan teman saya dapat nilai 100, saya cuma dapat nilai 80, itu kan konflik, ya kan? Nah, positifnya bagaimana? Berarti dia belajarnya lebih rajin, saya berarti harus meningkatkan belajar. Ya. Yang kedua yaitu adalah konflik kelompok. Pertentangan yang terjadi antara individu dengan individu atau dapat pula terjadi dari kelompok dengan kelompok lainnya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini adalah masyarakat Indonesia dengan konflik sosial. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu hal yang memicu adanya konflik. Wujud konflik ini beragam. Konflik sosial dapat berupa kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan struktural. Ya. Nah, di sini nanti tugas kalian yaitu adalah kalian menganalisis apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya potensi konflik. Setelah mencari faktor, nanti kalian mencari solusinya itu bagaimana. Jelas ya? Pengerjaannya bagaimana? Nanti kalian dibentuk menjadi kelompok-kelompok dalam membelajar. Gitu ya? Ya. Oke? Untuk mempersingkat waktu, silakan sekarang langsung saja kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Boleh berpindah tempat duduk, silakan menyusul perbaikan. Yuk, silakan. Sudah berkelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah ya? Oke, sekarang setelah kalian berkelompok, saya akan bagikan LKPD-nya ya, ini untuk kalian mengerjakan. Saya bagikan
perhatikan dulu. Oke. Ya, oke. Silakan diperhatikan dulu LKPD-nya. Saya jelaskan cara mengerjakan kalian di LKPD. Ya, yang pertama di situ ada kelompok. Berarti ditulis kalian kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 atau 5. Ya. Kemudian jangan lupa ditulis juga nama anggota kelompoknya siapa saja. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Nah, kemudian di situ ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, dan juga ada rangkuman materi sedikit yang berkaitan dengan tema yang akan kalian kerjakan. Ya. Nah, sekarang pengerjaannya bagaimana? Di situ sudah ada gambarnya ya di LKPD? Ada gambarnya ya? Ada. Ya, di situ ada berapa? 5. Oke, nah, setiap satu kelompok hanya membahas satu gambar yang ada di situ. Jelas? Kelompok 1 berarti membahas yang berkaitan dengan apa di situ? Keagamaan. Kelompok 2 berarti membahas tentang apa? Budaya. Kelompok 3 suku. Kelompok 4 politik. Kelompok 5 ras. Oke, jelas ya? Ya, lalu untuk pengerjaannya bagaimana pula? Di situ di sebelahnya kan ada faktor penyebab terjadinya konflik. Nanti kalian cari faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya konflik dalam masalah agama. Ya, kalau kelompoknya itu bagian yang politik, ya berarti kalian yang bagian politik. Jelas? Ya. Setelah mencari faktor penyebab, nanti berikutnya adalah kalian berargumentasi, memberikan solusi. Ya, solusinya bagaimana terhadap konflik yang kalian ambil. Paham ya? Nah, untuk cara mengerjakannya, kalian boleh browsing lewat Google, ya, memanfaatkan teknologi boleh, atau ditambah juga dengan menggunakan materi yang ada di buku paket, itu juga boleh. Paham, Mas? Jelas semuanya? Ya, oke. Kalau jelas, silakan sekarang langsung saja dikerjakan. Nanti setelah selesai dikerjakan, berarti maju ke depan untuk dipresentasikan. Paham ya? Ya. Oke, silakan langsung saja dikerjakan. Jangan lupa namanya ditulis. Gitu ya. Bagaimana? Sudah ketemu di buku paket? Ya, betul, ini materi berikutnya yang ketiga. Nanti kita tinggal buka. Itu kan ada itu. Materi pertama adalah konflik, ya. Kalian cari, boleh juga sambil browsing Mbak Putri dan teman-temannya, boleh ada yang sambil browsing, nanti kan bisa bertambahkan. Boleh cari, boleh. Ya. Bagaimana? Kelompok 5? Bisa. Pasti. Oke. Pakai juga boleh. Silakan. Tiga ya, tetap kalau kalian ya. Pas. Semuanya dibagi ya. Kelompok 3 aman? Sudah ketemu?
Tidak. Sambil browsing boleh nggak? HP-nya digunakan nggak? Kelompok pertama yang maju, mau kelompok berapa dulu ini? Yang sudah siap maju? Oke, kelompok 4. Dari kelompok 4, kelompok 1. Oke, siap. Ya, kelompok 1 silakan boleh maju. Teman-teman yang lain sudah selesai semua? Kelompok yang lain? Sudah. Berarti nanti harus memperhatikan ya ketika temannya sedang presentasi di depan kelas. Itu ya. Nanti silakan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan sekiranya ada jawaban yang kalian masih belum bisa terima. Itu ya. Silakan Mas. Kelompok yang mana silakan maju. Ya, semuanya maju. Ya, semangat, semangat. Boleh di sini. Yang keras suaranya ya. Oh, itu cewek sendiri. Salam dulu, perkenalkan nama anggotanya siapa, nanti baru mempresentasikan hasil diskusi. Udah? Silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 biar semangat. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Dulu Kosono. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Perkenalkan nama saya Jawa Biasa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang telah kami upayakan mengenai faktor penyebab terjadinya konflik dan solusi dalam mengatasi konflik pada gambaran. Satu, faktor penyebab terjadinya konflik. Satu, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksamaan antara yang satu dengan yang lain. Dua, adanya sikap tidak simpatik terhadap satu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Tiga, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustasi, rasa tak senang, dan lainnya. Empat, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk berkuasa. Dan untuk solusinya, syarat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai adalah dengan menghormati perbedaan. Walaupun kamu dengan keluarga atau temanmu punya pilihan dan pandangan politik yang berbeda, sebaiknya tetap wujudkan sikap saling menghormati dengan bersikap ramah, sopan, dan tidak saling menghakimi pilihan masing-masing. Sikap menghargai perbedaan adalah kemampuan untuk meredam ego, tidak egois, berarti tidak memaksakan kehendak atau kepentingan diri sendiri pada orang lain yang berbeda pilihan dengan kita. Ya, oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 itu adalah membahas tentang apa ya? Politik, ya, potensi politik, perbedaan politik itu ternyata dapat menimbulkan konflik. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Siapa yang mau tanya? Boleh silakan ajukan tangannya. Oh iya, boleh silakan Mbak Adini. Teman Mas Redi dari kelompok 1 mau menanyakan untuk kelompok 4. Dalam konteks politik pasti juga ada banyak perbedaan ya kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menjaga keutuhan dan kesatuan agar tidak terpecah belah meskipun banyak perbedaan pilihan? Ya. Boleh? Mau didiskusikan dulu atau mau langsung dijawab? Oh, boleh silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, mengingat adanya perbedaan adalah hal yang biasa. Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, tidak menjadi soal bila pilihan masyarakat berbeda. Jangan sampai ada yang mulai dari pemilihan presiden, pilpres, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah pilkades, malah membuat masyarakat terpecah belah. Justru dengan hadirnya pesta demokrasi, kerukunan masyarakat makin terjaga. Ya, begitu jawabannya Mbak Dini. Dapat diterima? Jelas? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 4 tentang politik? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup, silakan kelompok 4 boleh menutup kembali lagi ke tempat. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok yang kedua maju
ini. 6. Melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan sosialisasi pada tiap individu atau kelompok tertentu. 7. Mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama. 8. Mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama. 9. Hindari hal-hal yang berhubungan dengan penistaan agama. Terakhir, memperkenalkan budaya dan tradisi dari Indonesia. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Wujud dari melestarikan tradisi religi itu seperti apa? Baik, izin menjawab. Cara atau wujud dari pelestarian budaya dan tradisi religinya antara lain selalu mengembangkan tradisi, melaksanakan kegiatan rutin tradisi, mengajarkan tradisi kepada generasi muda, memberikan penyuluhan dan akan pentingnya tradisi, membudayakan tradisi tersebut, mendalami nilai-nilai dalam tradisi. Apakah dapat diterima? Dapat. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Kelompok yang lain? Tidak ada? Cukup? Ya. Sudah. Sudah seperti ya? Ya. Silakan kalau sudah ada yang tanya kelompok 1 boleh. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi teman-teman kalian sudah maju gitu ya, mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompoknya masing-masing. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan dalam pembelajaran ini. Bagaimana kesimpulannya? Bahwa yang namanya konflik itu baik dari konflik agama, dari konflik budaya, kemudian dari suku, ya kan? Politik sampai dengan ras itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil, ya kan? Lah, tapi dari situ kita harus bagaimana? Makanya kita harus selalu menjaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman. Agama ada berapa? Iya, kan? Apa saja? Ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apalagi? Iya, Konghucu, Katolik, ya kan? Itu dilihat dari agama. Ditambah lagi budaya. Setiap daerah pasti punya adat budayanya masing-masing. Ras, warna kulit, ya kan? Politik, pilihannya bagaimana, sampai yang terakhir rasnya itu bagaimana, sukunya seperti apa. Maka dari itu kita semuanya harus tetap berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam Pancasila berarti sila berapa ya Mas? Mbak? Sila ke 3. Bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ayo, silakan. Ayo, ya. Silakan dirapikan dulu. Oke, sudah? Kita sedikit dulu ya, supaya kalian semangat lagi belajarnya. Oke? Silakan semuanya boleh berdiri. Kita akan tes speaking pelajar Pancasila. Gitu ya? Oke, sebentar.
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat. Ya, oke. Nanti semuanya sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Oke, untuk evaluasi, linknya nanti akan saya kirim ke grup kelas. Itu ya, lewat ketua kelas, nanti ketua kelas yang share ke grup kelas. Silakan nanti kalian masuk ke link yang sudah di-share. Itu ya, penggunaannya adalah lewat Google Form. Gitu. Oke, saya coba kirim dulu ke ketua kelasnya. Ya, oke, sudah saya kirim. Boleh, silakan Mas ketua kelas untuk di-share di grup. Ya. Silakan dikerjakan. Refleksi, gitu ya. Sekarang kita refleksi dulu dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Menurut pendapat kalian itu pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Membosankan atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa kamu bisa seperti itu? Ya, ada presentasinya, maju gitu ya, mengemukakan pendapat. Terus apa lagi? Kenapa? Diskusi, bisa untuk bertukar pikiran, gitu ya. Apalagi? Ada ice breaking-nya. Terus apa lagi? Ada nyanyinya, ice breaking-nya nyanyi, gitu ya. Oh ya, tadi juga ada nyanyi yang nasionalisme ya. Tuh, terus apa lagi? Kenapa? Berkelompok, ya, gitu. Ya, oke. Kalau sudah cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang berpartisipasi dalam mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Boleh kalian baca-baca buku paket ya, ataupun kalian ke perpustakaan untuk membaca-baca sumber lain, atau kalian mau browsing lewat buku juga boleh. Seperti ya. Ya, oke, berarti kita doa dulu. Setelah doa nanti baru kalian sampai buku. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Belum siap, gerak. Gerak, mulai.